Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Bang Laia di channel Belajar Hukum Official. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai video yang sedang viral. Seorang pemuda diduga menghina, memaki-maki, serta menuduh Jokowi sebagai PKI. Nah, beberapa hari terakhir video ini viral di media sosial. Salah seorang pemuda yang begitu nekat dan berani menghina, memaki-maki, serta menuduh Jokowi sebagai PKI. Dan bukan hanya itu, Megawati pun termasuk dalam daftar tuduhannya sebagai PKI. Nah, atas cuitannya tersebut melalui video unggahannya yang dimasukkan ke dalam media sosial, maka itu bisa dikenakan pasal berlapis, teman-teman. Bisa dikenakan pasal 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, dan bisa juga dikenakan pasal 156 KUHP. Lalu kemudian karena video tersebut dikirim ke dalam media sosial, maka bisa dikenakan Undang-Undang ITE sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 28 ayat 2 dan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan masih ada lagi pasal lain yang berpotensi untuk menjeratnya. Jadi perlu saya sampaikan kepada kita bahwa mengkritik penguasa, mengkritik presiden itu sah-sah saja. Bebas berekspresi, menyampaikan pendapat di muka umum itu telah dijamin oleh undang-undang dan konstitusi kita. Ya, bisa kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar kita tahun 1945 di dalam pasal 28E ayat 1 dan 2. Di sana mengatakan bahwa, biar saya bacakan ke kita, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal berikut, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jadi kebebasan berekspresi, ya, menyampaikan pendapat depan umum itu telah dijamin oleh undang-undang. Lalu kemudian bisa kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ya, di dalam pasal 23 ayat 2 mengatakan bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Jadi jelas di dalam pasal ini, teman-teman, bahwa ya, kita telah diberikan kebebasan berekspresi. Kita telah diberikan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Jadi kebebasan berekspresi, ya, menyampaikan pendapat di muka umum itu memang telah dijamin oleh undang-undang. Akan tetapi ada batas-batasnya. Bisa kita lihat juga di dalam Undang-Undang Dasar kita tahun 1945 dalam pasal 28C ayat 2 mengatakan bahwa terkait masalah pembatasan bebas berekspresi. Nah, dalam hal menjalankan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Jadi jelas teman-teman bahwa di dalam pasal ini, ya, dalam menjelaskan kebebasan berekspresi itu ada batas-batasnya, termasuk dalam hal mengkritisi pemerintahan, mengkritisi penguasa, dan mengkritisi presiden. Itu tetap ada batas-batasnya. Itu sebabnya video yang beredar, video yang viral, yang digugah telah menghina Jokowi, memaki-maki dan menuduh sebagai PKI, itu bisa dipidana. Jadi saya kira demikian penjelasan singkat saya pada video kali ini. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu pada video-video saya berikutnya. Ikuti terus Mari Belajar Hukum agar paham hukum dan taat terhadap hukum. Terima kasih.